Ricky Kambuaya akui sempat ada momen menyedihkan saat bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong sengaja usik posisi Asnawi Mangkualam, pertaruhan 3 pemain bintang di timnas Indonesia. 3 wonderkid temuan Shin Tae-yong antri debut di timnas Indonesia siap jadikan the next Marcelino Ferdinand. Timnas U17 Indonesia beri kabar baik dari Jerman jelang Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir janji laga timnas Indonesia selanjutnya digelar di Palembang. Ricky Kambuaya akui sempat ada momen menyedihkan saat bela timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, bicara tentang momen menyedihkan saat membela skuad Garuda. Kambuaya merupakan salah satu pemain yang menjadi andalan di skuad Garuda. Pemain yang membela Dewa United ini sudah mencatatkan 28 caps bersama timnas senior sejak debut tahun 2021. Beroperasi di lini tengah, dia sejauh ini sudah menyumbangkan 5 gol dan 5 assist. Shin Tae-yong terlihat cukup menyukai permainan Kambuaya dan membuat dia jadi sosok yang masuk prioritas untuk TC skuad Garuda. Selain memiliki caps banyak, Kambuaya juga memiliki kisah menyedihkan saat bermain untuk Indonesia. Ricky Kambuaya menjelaskan membela timnas Indonesia memiliki kebanggaan. Apalagi, dia jadi pemain yang cukup reguler mendapatkan panggilan. Namun, di balik rasa bahagianya ada kesedihan yang cukup mendalam. Pemain berusia 27 tahun ini menambahkan bahwa sejak saat debut sang ayah tidak bisa melihat langsung saat dia beraksi di lapangan. Hal ini membuat terkadang momen membela timnas Indonesia jadi saat-saat yang cukup mengharukan. Sedih karena ingat almarhum bapak saya selalu support mendukung, punya rasa bahagia, senang. Tapi salah satunya juga sedih karena Bapak tidak bisa nonton langsung hadir di timnas, ujarnya. Kambuaya menegaskan bahwa dia siap memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Shin Tae-yong sengaja usik posisi Asnawi Mangkualam, pertaruhan 3 pemain bintang di timnas Indonesia. Posisi bek sayap kanan timnas Indonesia akan jadi medan ujuk gigi 3 pemain berkualitas. Posisi tersebut akan diperebutkan oleh Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan Zaki Ashraf. Asnawi Mangkualam tentu jadi prioritas untuk menempati posisi bek sayap kanan timnas Indonesia. Dengan formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong, posisi tersebut akan diisi pemain yang siap bertarung untuk bertahan dan menyerang. Dari pilihan yang ada saat ini, Asnawi jadi pemain yang paling sering diandalkan di timnas. Namun Shin Tae-yong diprediksi tidak akan dengan mudah memberikan posisi tersebut. Memanggil Zaki Ashraf di detik-detik akhir memberikan sinyal bahwa pos bek sayap kanan timnas Indonesia semakin memanas. Sandy Walsh jadi pemain yang memiliki kans untuk menggeser Asnawi dari posisi tersebut. Namun hal unik terjadi saat Shin Tae-yong memasang Sandy bermain sebagai bek tengah saat debut di skuad Garuda. Saat laga melawan timnas Turkmenistan lalu, pelatih asal Korea Selatan ini memang lebih fokus ke timnas U23 Indonesia. Meski tidak bermain di posisi aslinya, Sandy tampil cukup solid dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan sekaligus transit di laga tersebut. Absennya Jordi Amat di skuad Garuda membuat Sandy berpeluang akan bertugas sebagai bek tengah untuk mengisi posisi tersebut. Trio Sandy, Elkan Bagot, dan Saina Patinama akan jadi kombinasi yang menarik untuk dinantikan. Datang sebagai pemain muda, Zaki Ashraf bisa jadi pelapis paling efektif dari 2 seniornya tersebut. Zaki jadi salah satu pemain yang sudah paham dengan keinginan Shin Tae-yong saat berada di lapangan. Tiga wonderkid temuan Shin Tae-yong antri debut di timnas Indonesia siap jadikan the next Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terkenal senang memaksimalkan pemain muda di timnya. Beberapa eksperimen yang dia lakukan terbilang sukses membuat kejutan. Salah satu pemain yang paling menarik perhatian adalah Marcelino Ferdinand. Masih berusia 19 tahun, Marcelino sudah punya tempat reguler di timnas Indonesia. Pada pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia, pemain-pemain muda potensial kembali dipilih oleh Shin Tae-yong. Tercatat ada 3 pemain yang menunggu kesempatan debut di timnas senior. Mereka adalah Zaki Ashraf, Arkan Fikri, dan Hoki Caraka. Bisa dibilang mereka adalah pemain yang sudah cukup hafal dengan permainan Shin Tae-yong. Zaki, Arkan, dan Hoki sama-sama sudah merasakan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut saat berada di timnas U20 Indonesia.
Faktanya mereka adalah pemain yang diberikan kesempatan debut di timnas kelompok umur oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Timnas U17 Indonesia beri kabar baik dari Jerman jelang Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia memberi kabar baik dari Jerman menjelang Piala Dunia U17 2023. Kabar itu ialah tren positif tim besutan Bima Sakti berlanjut. Timnas U17 Indonesia meneruskan tren positif kemenangan setelah menjalani laga uji coba ketiga melawan VfL Osnabrück U19. Tim besutan Bima Sakti itu menang dengan skor 2-1. Mereka kalah dari TSV Merbus U17 pada laga pertama dengan skor 0-1. Laga kedua, Timnas U17 Indonesia menang atas SC Paderborn dengan skor 1-0. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Pemusatan latihan itu sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Timnas U17 Indonesia masuk grup A di Piala Dunia U17 2023 bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Erick Thohir janji laga Timnas Indonesia selanjutnya digelar di Palembang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf karena pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam tidak jadi digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Erick Thohir pun berjanji bahwa untuk laga Timnas Indonesia terdekat prioritas utamanya digelar di kandang Sriwijaya Football Club itu. PSSI tidak mau ambil resiko dan memaksakan pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam digelar di Palembang karena masalah asap kebakaran. Setelah berdiskusi akhirnya PSSI memutuskan untuk memindahkan pertandingan tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Erick Thohir merasakan kekecewaan yang amat dalam dari masyarakat Palembang. Erick Thohir sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ia ingin pertandingan Timnas Indonesia tidak hanya digelar di Pulau Jawa saja. Menteri BUMN itu ingin masyarakat di luar Pulau Jawa bisa menikmati secara langsung pertandingan Timnas Indonesia. Jika menang lawan Brunei Darussalam, maka Timnas Indonesia akan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe, memberikan pujian setinggi langit kepada pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Pujian itu dilontarkan Ong Kim Swe tepat setelah laga antara PSM Makassar melawan Sabah Football Club. Sadil Ramdhani memang keluar sebagai bintang kemenangan Sabah Football Club. Bagaimana tidak, pemain Timnas Indonesia itu sanggup mengukir 3 assist. Selain itu, Sadil juga menjadi aktor utama dari kartu merah yang diperoleh kiper PSM, Reza Arya. Setelah pertandingan inilah, Ong Kim Swe memberikan pujian kepada Sadil Ramdhani. Bahkan Ong Kim Swe berani menempatkan Sadil sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Namun Ong Kim Swe memiliki sebuah harapan. Pelatih berusia 52 tahun itu ingin Sadil bisa menunjukkan permainan apik secara konsisten. Tetapi masih terlalu dini dan terlalu muda. Saya berharap Sadil dapat melanjutkan performa positifnya di laga-laga berikutnya, tuturnya. Manuver Shin Tae-yong panggil hoki Caraka ke Timnas Indonesia, ambisi tembus Piala Asia masih belum cukup. Shin Tae-yong sudah merilis 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk bertarung di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, badai cedera cukup mengganggu Timnas Indonesia jelang duel lawan Brunei Darussalam. Dua nama yakni Jordi Amat dan Yance Sayuri gagal merapat karena cedera. Kondisi tersebut membuat Shin Tae-yong cepat-cepat merombak kembali pemain pilihannya untuk pertandingan melawan Brunei. 3 posisi termasuk milik Ivar yang tidak bisa bergabung akhirnya penuh dan skuad Garuda memaksimalkan kuota 26 pemain untuk putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memanggil Hoki Caraka, Zaki Ashraf, dan Fahrudin Arianto untuk mengisi posisi tersebut. Hoki sendiri jadi pemain yang banyak disorot oleh netizen karena diberikan kesempatan oleh Shin Tae-yong. Bersama PSS,
Hoki sebenarnya tampil solid dengan mencatatkan 13 laga dan sukses menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Pemanggilan pemain asal Gunung Kidul ini tentu memiliki alasan tersendiri. Dari komposisi terbaru, Shin Tae-yong terlihat tidak memandang remeh laga melawan Brunei Darussalam. Selain menurunkan pemain terbaiknya, dia cukup selektif dalam pemanggilan pemain kali ini.